Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pemakaian aplikasi My Pertamina dirasa sulit karena butuh waktu lama. Antrean pembelian pembelian BBM subsidi di sejumlah SPBU di Gerobokan mengular panjang. Waspada modus baru peredaran narkoba, pelaku pura-pura menjadi pedagang angkringan untuk mengelabui polisi. Nasib apes menimpa seorang penjaga sekolah di kota Solo. Uang daftar haji dari hasil menabung selama bertahun-tahun malah hancur dimakan rayap. Kita ke informasi utama, dampak kenaikan harga BBM mulai terasa. Aturan penggunaan aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM bersubsidi membuat antrean di SPBU semakin lama. Sementara para nelayan dan pemilik kapal tak dapat pemasukan setelah memutuskan tak melaut karena tingginya biaya operasional. Antrean kendaraan di SPBU Mayahan, Kecamatan Tawang Harjo, Kabupaten Gerobokan sudah menjadi pemandangan sehari-hari sejak harga BBM bersubsidi naik. Pengendara motor dan mobil yang hendak mengisi Pertalite dan solar harus mengantre hingga setengah jam lebih karena harus memakai aplikasi My Pertamina. Proses akan semakin lama jika pembeli tak punya barcode dan petugas harus mengisi data nomor polisi kendaraannya. Lama, Mas. Lama. Berapa menit, Mas? Setengah jaman, Mas. Kenapa, Mas? Pakai aplikasi, Pak. Sulit nggak aplikasinya? Lumayan sih, Pak. Wah, lama Apple, Pak. Lamanya gimana? Kenapa, Pak? Ya, nunggu ini kayak antriannya ini, Pak. Hah? Antriannya banyak. Stopnya kadang pengen disampai di situ habis, capek di mana-mana cari bensin di pom juga antri, Pak. Sementara itu dampak kenaikan BBM subsidi mulai terasa memberatkan oleh para nelayan dan pemilik kapal nelayan di Pantura, Kota Tegal. Semakin banyak nelayan yang tak melaut karena tingginya biaya perbekalan. Bahkan para pemilik kapal juga mulai terlilit utang karena tak mampu membayar pinjaman setelah tak ada pemasukan dari hasil tangkapan ikan. Mayoritas dari mereka meminjam ke bank untuk biaya peralihan dari kapal centrang ke kapal jaring berkantong atas rekomendasi pemerintah saat itu. Ini langkah pemerintah kami tidak setuju untuk BTL ya, bantuan langsung tunai kepada rakyat. Karena saya juga bagian dari rakyat, masyarakat perikanan. Saya adalah salah satu contoh pelaku usaha perikanan yang saat ini kapalnya kami tidak mampu memberangkatkan. Karena harga kenaikan solar yang sangat tinggi. Ya kami berharap diturunkan menjadi 9.000 di atas harga subsidi. Subsidi naik dari 5.150, sekarang kondisinya seperti ini. Apalagi dinaikkan. Ya kapal-kapal kami tidak mampu berangkat. Karena terus terang, tadi ada teman kita yang ngomong tidak mampu untuk store uang di bank. Lalu janji pemerintah mana yang membantu kami? Kami harus beli jari saja 1,5 miliar dan itu dapat hutang dari bank. Dulu pemerintah pernah menjanjikan kepada kami, tapi sampai sekarang nyatanya ada omong kosong aja. Para pemilik kapal menilai pemberian bantuan langsung tunai kepada para nelayan tak akan berdampak besar pada operasional penangkapan ikan. Mereka berharap pemerintah membalikan atau menurunkan harga BBM jenis solar. Arif Nur dan Sugiarto melaporkan dari Kabupaten Gerobokan dan Kota Tegal. Ya, protes terhadap naiknya harga BBM masih terjadi. Di Kota Salatiga, ratusan mahasiswa berunjuk rasa di kantor DPRD. Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi ini berjalan kaki dari Universitas Islam Negeri sampai ke kantor DPRD Salatiga. Mereka meminta para wakil rakyat menyuarakan aspirasi warga untuk membatalkan kenaikan harga BBM dengan melakukan penghematan anggaran di beberapa kantong APBN. Aksi massa ini mendapatkan respon dari Ketua DPRD yang menemui mereka. Pimpinan DPRD berjanji akan membawa aspirasi massa ke Badan Musyawarah lewat penandatanganan nota kesepahaman antara mahasiswa dan DPRD.
Namun berbeda dengan unjuk rasa di Kabupaten Kudus, mahasiswa membakar dan menutup jalan utama Kudus Semarang karena para anggota DPRD tak kunjung menemui mereka. Sebelumnya, massa dari gabungan sejumlah aliansi mahasiswa ini berjalan dari pendopo hingga kantor DPRD Kudus. Tuntutan massa juga serupa terkait penolakan naiknya harga BBM bersubsidi. Akibat aksi massa ini, jalan tersendat sehingga harus dialihkan ke jalur lain. 20 tempat karaoke di Pasar Kelitikan Kota Semarang dibongkar petugas. Lokasi itu selanjutnya akan digunakan untuk relokasi pedagang buah dari Pasar Johar. Senin siang, puluhan anggota Satpol PP Kota Semarang membongkar 20 tempat karaoke di Pasar Kelitikan. Dibutuhkan waktu 1 jam untuk membongkar seluruh sekat bangunan. Sebelumnya, petugas memberikan waktu 1 bulan kepada pengelola karaoke untuk membongkar sendiri tempat usahanya. Lantai 1 Pasar Kelitikan ini akan dipakai untuk 200 pedagang buah yang direlokasi dari Pasar Johar. Sementara para pemilik usaha karaoke akan dipindahkan ke lantai 2 Pasar Kelitikan. Ya, ada lagi modus baru yang dipakai para pengedar narkoba untuk melancarkan bisnis haramnya. Di Kabupaten Pati, para pengedar berpura-pura menjadi pedagang angkringan untuk menjual sabu-sabu dan juga ganja. Tujuh tersangka pengedar narkoba ini tidak bisa berkutik. Awalnya mereka berpikir bisa lolos dari kejahatannya dan memakai cara baru dalam mengedarkan narkoba. Polres Pati mengungkap 3 lokasi peredaran narkoba di Kecamatan Pati Kota, Margorejo, dan Trangkil. Modus para tersangka dengan berpura-pura membuka warung angkringan. Kau punya ide jualan pakai angkringan, Mas? Ya nggak ketahuan atau gimana? Mengalami tugas. Ya kayaknya mau diulangi lagi ya? Enggak ya? Narkoba jenis sabu-sabu dan ganja dibungkus dalam makanan angkringan agar tidak mencurigakan. Polisi mengamankan barang bukti 21,03 gram narkoba. Kapolres Pati mengatakan modus yang dipakai para tersangka tergolong baru. Tapi ini yang modus yang terbaru, yaitu melalui pengedaran sabu dengan modus menjual makanan. Jadi dimasukkan ke dalam makanan, ya berkedok sebagai menjual angkringan. Ya, setelah ada pembeli, seolah-olah membeli bungkusan makanan itu. Jadi tidak terlihat di situ ada barang bukti narkoba psikotropika, tapi tugas kami setelah mendapatkan informasi dari masyarakat ya secara cepat kita dapat mengungkap kasus tersebut. Ini modus. Atas perbuatannya, para tersangka diancam Undang-Undang Narkoba Pasal 114 dan 115 dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, serta denda 8 miliar rupiah. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. Mantan marbot di salah satu masjid di Kabupaten Klaten ditangkap polisi karena menggelapkan uang pembangunan masjid hingga jutaan rupiah. Uang itu dipakai pelaku untuk berfoya-foya di tempat karaoke. Petugas Polsek Ceper, Kabupaten Klaten menangkap mantan marbot masjid berinisial KM karena ia menggelapkan uang pembangunan masjid di Desa Jambu Kulon. Pria 40 tahun ini diringkus polisi di rumah indekosnya di Kabupaten Boyolali. Dalam melancarkan aksinya, modus pelaku berpura-pura menjadi marbot selama seminggu. Ia juga menawarkan sejumlah barang bangunan ke masjid. Namun, setelah menerima uang dari masjid, pelaku justru menghilang. Uang sebesar 6,2 juta rupiah dipakai pelaku untuk berfoya-foya di tempat karaoke. Ini menggelapkan uang sebanyak 6.200.000, itu uang milik Masjid Azuman Desa Jambu Kulon, Kecamatan Ceper. Ya. Uangnya informasi atau keterangan BAP dari tersangka bahwa digunakan untuk foya-foya diantaranya untuk karaoke. Ya. Barang bukti berupa kartu ATM dan buku tabungan pelaku disita polisi. Kini, pelaku telah dibawa ke Rutan Polres Klaten. Pelaku dijerat dengan pasal 327 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, sopir bus dalam kecelakaan yang menewaskan 7 orang di Kabupaten Wonosobo ditetapkan sebagai tersangka. Sopir dinilai lalai saat mengendarai bus di Jalan Turunan Simpang 4 pada Sabtu dini hari lalu. Polisi akhirnya menetapkan tersangka dalam kecelakaan maut bus wisata di Jalan Temanggung, Wonosobo pada Sabtu dini hari lalu.
Sopir bus ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dari penumpang bus dan warga yang menyaksikan peristiwa kecelakaan. Selain itu, dari hasil pemeriksaan uji kelayakan bus dan sejumlah titik lokasi kecelakaan, kondisi bus juga dinyatakan layak jalan, tidak mengalami remblong. Kecelakaan maut itu akibat kelalaian pengemudi bus. Untuk supir kami amankan setelah melakukan pemeriksaan 7 orang saksi, baik dari dalam bis ada 5 saksi, 1 pengemudi 300 yang selamat, 1 masyarakat sekitar yang melihat kejadian pada pukul 12.00 sopir kami tetapkan sebagai tersangka dan sekarang sopir sudah kami titipkan di Satati Polres Wonosobo. Untuk pengecekan lanjutan, bus wisata ditahan di Polres Wonosobo. Seluruh korban kecelakaan juga telah mendapat santunan dari Jasara Harja. Kecelakaan maut bus wisata terjadi di Jalan Turunan Simpang 4. Bus menabrak 3 kendaraan di depannya dan menewaskan 7 orang. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Wonosobo.